cara kita makan itu dengan tangan yang kiri, ya, jangan sampai diusahakan dengan tangan yang kanan. Kenapa tidak diperbolehkan dengan tangan yang kiri? Karena tangan kiri ini, ya, hanya cara makan setan, tangan kiri. Cara makannya setan. Jadi setan itu kalau makan dengan tangan kiri. Oleh karena dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda Rasulullah, qala Nabi SAW, la ya'kulu wa la yashrabu bil yadil yusra. Janganlah kamu makan dengan tangan yang kiri, janganlah kamu makan dan jangan kamu minum dengan tangan yang kiri. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu biha. Maka sesungguhnya cara setan itulah dia caranya makan dan minum itu dengan tangan yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada malam hari ini kita sudah memasuki ialah hari ke-6 bulan suci Ramadan, yang mana kita sudah bisa beraktivitas pada bulan suci Ramadan ini. Disibukkan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah puasa, ibadah salat berjamaah, ibadah salat tarawih, dan bahkan ibadah-ibadah lainnya, berinfak, bersedekah, dan juga beramal soleh, dan juga memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan panti asuhan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ini semuanya akan dilipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dikurangi sedikit pun. Dan semoga bulan suci Ramadan ini akan menjadi bulan yang kita bisa lewati dengan bermacam-macam aktivitas ibadah. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini disia-siakan waktunya, karena waktunya hanya 1 bulan. Dan bahkan sekarang tidak terasa sudah 6 hari kita sudah melewati bulan puasa ataupun bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yang mana bulan suci Ramadan ini tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, bahkan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Akan tetapi bulan suci Ramadan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan karena semata-mata Allah ingin memberikan bulan yang mulia ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya pada kesempatan malam hari ini kami ingin memberikan beberapa keutamaan yang berada pada bulan suci Ramadan, ataupun keistimewaan yang berada pada bulan suci Ramadan, yang perlu kita kerjakan, tidak boleh kita tinggalkan. Yang mana yang pertama adalah niat. Niat ini tentu dikuatkan dengan hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ialah Rasulullah pernah bersabda daripada Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala perbuatan ataupun segala sesuatu ibadah yang telah kita kerjakan, jangan sampai kita lewatkan, ialah niat. Harus dibarengi dengan niat. Niat tempatnya di hati. Mahallun niyyah fil qalbi. Disebutkan dalam beberapa fikih, mahallun niyyah fil qalbi, bahwa tempatnya niat itu di hati. Ini jangan sampai kita tinggalkan. Karena beda orang yang niat puasa dengan orang yang tidak niat puasa. Kalau orang yang tidak niat puasa, maka biasanya dia di pagi hari itu pun sudah biasa
sarapan ataupun makan siang dan makan sore. Itu kadang setiap hari pasti akan datang. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa makan di siang hari. Tetapi kalau kita dikokohkan dengan kita berniat puasa, ya, maka dari itu niat ini diutamakan. Bahkan bukan cuma sekedar wajib, tapi rukun dari sebagian rukun ibadah puasa. Maka dari itu dikuatkanlah kita dengan niat, karena ibadah niat ini hanya ada dalam agama Islam. Di agama-agama lainnya itu tidak ada. Masalah niat di agama lainnya itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau dalam ajaran Islam harus kita niat. Kapan waktunya niat puasa? Niat puasa ini waktunya habis tenggelam matahari sampai terbit matahari. Jadi pada waktu malam itulah kita berusaha supaya kita sudah menjatuhkan niat ibadah puasa. Karena niat ibadah puasa ini syaratnya harus mabit, harus bermalam, harus di waktu malam. Misalnya habis maghrib, habis buka puasa, ataupun habis sholat tarawih, ataupun jam 12, ataupun habis sebelum subuh, kita langsung niat. Ya. Dan seandainya ada orang yang niat selepas matahari terbit, maka tentu itu tidak memenuhi syarat. Maka dari itu mungkin batal puasanya. Ya, maka niat ini jangan main-main. Niat ini adalah rukun yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita niatkan dalam hati kita, walaupun kita diucapkan dengan kalimat bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya. Yang penting niat letaknya di hati. Tetapi kalau kita melafalkan dengan bahasa ataupun dengan tulisan Arab, at-talaffudzu bin niyah, bagi orang yang sudah menjatuhkan niat, ya, maka nanti dari hati itu langsung ada saluran yang kuat yang langsung ke otaknya, dan dari otaknya itu, dari saraf otaknya nanti akan memberikan instruksi kepada seluruh jaringan tubuh yang ada dalam diri kita ini. Ya, sehingga kalau orang yang niat puasa itu beda dengan orang yang tidak niat puasa. Kalau orang yang sudah niat puasa, maka nanti walaupun pagi hari jam 9, jam 4, ya, itu tidak terasa. Ya, tidak terasa lapar karena sudah dikuatkan dengan, sudah dikokohkan dengan niat yang tadi malam itu. Karena itu dianjurkan niat jangan sampai kita tinggalkan. Bahkan oleh kata Imam Syafi'iyah dalam kalangan mazhab Syafi'i, niat itu setiap malam. Ya, walaupun ada kalangan dari kalangan Imam Malik itu niat sebulan, itu bulan puasa selama pertama sampai selesai, itu tidak apa-apa. Tetapi menurut mazhab Syafi'iyah, niat itu dianjurkan ialah di waktu malam ataupun setiap malam. Jadi sekaligus kita niat sebulan penuh, ya, supaya takut nanti kalau kita lupa dan lain sebagainya. Itu yang pertama, niat. Ini daripada keutamaan niat di bulan puasa. Lalu yang kedua adalah sahur. Yang kedua adalah sahur. Ini Rasulullah pernah bersabda, tasahharu fa inna suhuri barakah. Kata Rasulullah, sahurlah kalian semua, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi di sini yang nomor 2 ini disuruh oleh Rasulullah untuk kita sahur. Jangan kita sampai tidak sahur. Kita mau puasa, jangan sampai kita lemah-lemahan, jangan sampai kita tidak ada kesehatan, tidak ada energi dalam diri kita karena kita tidak sahur. Maka dari itu puasa ini bukan hanya untuk mau lapar-laparan saja, akan tetapi untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh kita juga. Ya, maka dari itu gini kata Rasulullah, ya, seandainya ada anak muda yang dengan bangganya mereka tidak usah sahur, ya, apalagi cuma sehari, bahkan sebulan misalnya penuh saya tidak akan sahur, maka karena saya masih kuat misalnya. Ya, dengan kebanggaan tersebut itu tidak baik. Ya, tidak baik demikian. Karena apa? Karena dia telah menghilangkan beberapa keutamaan di antara sahur ini, ya. Di antara sahur ini. Maka dari itu Rasulullah pernah bersabda dalam inna suhur barakah. Sesungguhnya dalam suhur itu adalah ada keberkahan. Ya. Jadi di dalam sahur ini ada keberkahan. Jadi kalau ada orang yang tidak sahur, sengaja tidak mau sahur, ya, maka dia telah menghilangkan keberkahan. Dia tidak mencari keberkahan, seakan-akan dia tidak butuh kepada
kepada keberkahan. Ya, itu sahur. Dan juga beda orang yang sahur dan juga orang yang tidak sahur, maka nanti beda. Orang yang sahur maka bisa melanjutkan aktivitasnya pada siang hari. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lapar, haus dan lain sebagainya. Itulah keutamaan daripada sahur. Sehingga Rasulullah menyuruh kepada kita untuk sahur. Nah, bahkan lebih barokahnya lagi ya. Lebih barokahnya lagi kalau sahurnya dibelakangkan. Ini dibelakangkan, kalau subuhnya jam 4 maka jam setengah 4, jam 3 itu sahurnya. Itu lebih barokah lagi. Ya. Kenapa? Karena kita dianjurkan berpuasa ini hanya di siang hari, kurang lebih 13 jam ataupun 12 jam selama sehari semalam. Jadi kalau malam hari itu kita tidak dianjurkan untuk puasa. Jadi kalau seandainya ada anak muda yang dengan sengaja, dengan bangganya dia tidak mau sahur, cukup dengan buka puasa, maka nanti berapa jam dia puasanya. Maka dia itu bukan orang yang pinter, tidak baik, bukan orang yang pinter, tapi dia orang yang menyia-nyiakan ataupun orang yang bodoh. Nah, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk sahur. Kenapa? Ada barokah di dalam pelaksanaan sahur itu. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah iftar ataupun berbuka puasa. Waktu mustajab berdoa adalah ketika kita lagi puasa, setelah itu kita berbuka, maupun sebelumnya ataupun setelahnya. Itu doa akan istijabah. Karena di antara 3 doa yang akan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama doanya orang pemimpin yang adil, yang kedua orangnya as-shaimun hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai mereka buka puasa. Yang ketiga doanya orang yang didolimi. Itu doa tidak ada penghalang, penghijab di antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, langsung distajabah. Jadi kesempatan kita untuk kita berdoa di waktu kita mau buka puasa. Ya, karena Rasulullah pernah bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul iftar. Ya. Umatku ini akan selalu berada di dalam kebaikan selama mereka tidak menyegerakan buka puasanya sekaligus. Ya. Ada kadang orang itu karena dirinya puasa sehari, ya, pas adzan maghrib dikumandangkan langsung semua masuk dimakan semua. Memang tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, itu halal. Ya, tetapi lebih baiknya untuk apa? Untuk menjaga stamina ataupun kesehatan dalam diri kita. Kenapa? Karena lambung itu kalau kita lagi puasa, lambung itu keripet. Ya, lambung itu keripet. Jadi kalau kita sekaligus kita dimasukkan makanan semua, nanti kaget dia, bengkak sekaligus. Nanti sakit lambung. Itu tidak baik untuk kesehatan. Sama seperti kita mau keluar punya mobil, kita mau keluar dadakan, langsung mobil kita langsung dinyalakan, langsung kita berangkat. Nanti bisa nanti di jalan berisiko ataupun bisa nanti mobilnya rusak. Maka dari itu kata Rasulullah di sini, umatku ada dalam kebaikan selama dia tidak menyegerakan, ya, buka puasanya sekaligus, langsung dimakan semua hidangan yang ada di depan kita. Memang tidak haram, ya, akan tetapi setidaknya untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh kita, maka setidaknya tidak usah buru-buru sekaligus dimakan. Ya, setidaknya kita harus santai dulu 5 menit, 10 menit ataupun di bawah sholat. Ya, karena di dalam sholat itu keutamanya ada gerakan di situ. Ada gerakan ruku, itidal, berdiri, sujud. Bahkan dalam sujud itulah, ya, dalam sujud itu di sana lah menurut ilmu kedokteran, ya, bahwa kesehatan yang paling baik yaitu ketika kita banyak sujud untuk menjaga stamina saluran darah yang ke jantung, itu ketika kita banyak sujud. Maka dari itu kalau kita selesai dibatalkan puasanya dengan kita berbuka, ya sekedarnya saja dulu dengan kurma, dengan air, setelah itu kita langsung istirahat ataupun kita langsung bawa sholat maghrib, doa dan sholat sunnahnya, baru kita makan. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah makan dengan waktu yang sudah saya sebutkan tadi, maka makanan yang tadi masuk terlebih dahulu itu kepada seluruh tubuhnya. Ya, maka dari itu dan jangan buru-buru sekaligus, lebih dahulu, setelah itu dimakan dengan tangan yang kanan, jangan sampai dengan yang kiri. Kenapa? Karena
cara makan dengan yang tangan kiri adalah cara makannya setan. Ya harus dengan tangan yang kanan. La yakulu wa la yashrubu bil yadil yusra, kata Rasulullah. Jangan kamu makan dengan tangan yang kiri ataupun minum dengan tangan yang kiri. Kenapa? Fa inna syaitan yakulu wa yashrubu biha. Maka sesungguhnya setan itulah cara makan ataupun cara minumnya dengan tangan yang kiri. Jadi harus kita dengan tangan yang kanan. Mau kita mengambil makanan dengan tangan yang kanan. Dan juga diawali dengan bismillah. Rasulullah pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abta. Ya, kata Rasulullah, ya setiap perkara yang punya arti dan punya makna yang tidak diawali di dalam perkara tersebut dengan kalimat membaca bismillahirrahmanirrahim fa huwa abta, maka perbuatan itu diputus, yakni ditolak. Ya, maka dari itu supaya kita mendapatkan keberkahan, supaya kita mendapatkan pahala dengan apa yang kita makan, maka setidaknya kita harus diawali dengan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dan juga berdoa seperti doa yang sudah dituntun, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah pernah mengajarkan doa kita puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan seterusnya. Dan juga waktu kita mustajabah, waktu kita doa, banyak-banyak doa pada waktu itu. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, ad-du'a usalihal mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Ya, jadi seperti pedang, seperti senjata bagi mereka, bagi orang mukmin yang selalu banyak berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, doanya ya orang doa itu seperti apa? Seperti seperti sumsum, ya. Seperti sumsum otaknya ibadah. Ataupun dalam hadis yang lain, ra'sul ibadah, ad-du'a'u ra'sul ibadah. Doa itu seperti kepalanya ibadah. Ya. Maka dari itu kesempatan kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada beberapa waktu-waktu yang akan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ketika orang puasa dan selesai buka puasa ataupun sebelum buka puasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu untuk makan kurma dibatalkan dengan makan kurma buka puasanya. Terus setelah itu air. Kalau tidak ada kurma maka seadanya aja dulu, roti, ya. Nah, itu. Akan tetapi yang manis-manis, tetapi kalau yang paling dianjurkan adalah kurma. Ya. Yang paling dianjurkan adalah kurma. Ya. Setelah itu yang nomor 4 ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian semua, maka kalian itu akan mendapatkan kesehatan. Akan sehat diri kalian. Kalau kalian banyak puasa, kata Rasulullah, maka kalian itu badannya akan segar, akan sehat. Kenapa? Karena ini sabda Rasulullah yang perlu kita yakini, yang perlu kita percaya, ya, yang perlu wajib kepada kita untuk mempercayai. Kenapa? Karena Rasulullah itu ketika berucap, ketika berkata, itu semuanya wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semata-mata wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang nomor 4 ini dianjurkan kepada kita ialah banyak puasa, termasuk pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, insyaallah kita akan sebulan penuh kita akan melakukan ataupun melaksanakan ibadah puasa ini. Ya. Bahkan orang yang banyak puasa, ya, itu kata dokter, ya, diselidiki ataupun kata dokter medis, ya, bahwa keutamaan orang berpuasa itu ialah bisa mengontrol kolesterol diantaranya, ataupun energi ginjal ini bergerak, ya, dan juga mengontrol gula darah. Bahkan banyak-banyak faidah yang lainnya bagi orang yang sering melaksanakan ibadah puasa. Ya. Dan juga melainkan dia akan sehat badannya, dan juga energi, dan menjaga stamina di dalam tubuhnya.
itu dengan kita berbanyak-banyak puasa. Bahkan orang yang mau dioperasi itu dianjurkan sama dokter, ya dianjurkan untuk apa? Untuk berpuasa. Orang yang sudah dioperasi juga dianjurkan oleh dokter untuk berpuasa, karena obat, ya, kesehatan. Semakin banyak kita berpuasa dengan keyakinan kita bahwa dengan puasa itulah Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Itu masih di dunia, masih di dunia, apalagi di akhirat. Di akhirat, ya, ini orang yang berpuasa ini banyak keutamaannya, ya, banyak fadilahnya. Dulu ini pernah terjadi kepada Sayyidatina Hafsah, putri daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dulu Sayyidina Hafsah ketika dicerai oleh Rasulullah, maka keutamaan beliau saking banyak puasa dan sholat malamnya, bahkan banyak berdiri, bukan berdiri saja di sini, tapi berdiri di sini adalah sholat, banyak kegiatan ibadahnya. Ya, kata malaikat Jibril langsung turun ketika dicerai oleh Rasulullah, karena Sayyidina Hafsah cemburu kepada istri baginda yang lainnya, di antaranya kepada Maritul Qibtiyah. Rasulullah lagi berduaan dengan beliau, dengan Maritul Qibtiyah, dilihat oleh Sayyidina Hafsah, cemburu. Mungkin ada perkataan-perkataan yang mungkin menyinggung yang namanya perempuan, ya pasti ada sifat cemburunya, apalagi ini adalah putri dari Sayyidina Umar, orang yang keras, gagah. Jadi kekerasannya ataupun kecemburuannya itu ditampakkan mungkin oleh Sayyidatina Hafsah, sehingga oleh Rasulullah dicerai. Setelah tidak lama kemudian, malaikat Jibril datang berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, raja'u Hafsah fa innaha sawwama qawwama." Muhammad, secepatnya kamu kembali ke Hafsah. Kembalilah kamu ke Hafsah, kata Rasulullah. Raja'u Hafsah fa innaha qawwama sawwama. Kembali kamu kepada Hafsah, kata malaikat Jibril. Kenapa? Maka sesungguhnya Hafsah itu orang yang taat puasanya, suka puasa di luar puasa fardu, apalagi puasa sunnah, ya. Itu taat sekali dalam berpuasa, banyak sekali puasanya. Wa qawwamah, dan juga istrimu yang bernama Hafsah itu adalah orang yang suka berdiri, bertegak diri untuk melaksanakan ibadah, banyak sholatnya. Bukan cuma berdiri saja, tapi berdiri situ adalah sholat, banyak sholatnya. Ya, fa innaha zaujatuka fil jannah. Dan ketahui Muhammad bahwa sungguhnya salah satu istrimu nanti yang akan menemani di surga adalah istrimu yang bernama Hafsah. Di antara istri-istri Nabi yang sudah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang menemani Rasulullah nanti di surga adalah Sayyidatina Hafsah. Melainkan Sayyidatina Khadijah. Apalagi Sayyidatina Khadijah. Ya. Itulah salah satu keutamaan daripada orang yang sering banyak-banyak puasa dan orang yang juga sering banyak-banyak bertegak berdiri untuk melaksanakan kegiatan ibadah solat. Ya, jadi kalau kita ingin keluarga kita abadi selamanya dari dunia sampai ke akhirat, maka setidaknya kita harus banyak-banyak puasa dan juga banyak kegiatan solat, tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Dan kelima, nah ini yang kelima ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, yakni mendidik kepada kita. Ya, ketika kita dalam bulan puasa ini kita menahan lapar, kita menahan haus, tidak ada air ataupun makanan yang masuk ke lambung kita ataupun ke tubuh kita. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut kita. Jadi sebetulnya di sini Allah mendidik kepada kita bahwa betapa besarnya, betapa pentingnya kita harus peduli kepada sesama, kepada orang lain. Kalau kita lapar, bagaimana dengan orang miskin? Kalau kita haus, bagaimana dengan anak yatim? Dan juga yang lain sebagainya. Maka dari itu, orang muslim ini, orang mukmin ini, kata Rasulullah, ialah Rasulullah pernah bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani sutuh ba'duhum ba'dah." Rasulullah pernah bersabda, orang mukmin satu dengan yang lainnya, dengan mukmin yang lainnya itu seperti tiang, seperti bangunan yang tiangnya sama-sama menumpang kepada yang lain. Jadi kalau ada orang saudara kita yang miskin, yang fakir, seperti anak yatim yang tidak mampu, orang tua rentak, orang janda dan lain sebagainya, maka perlu kita peduli kepadanya. Perlu kita angkat dia kemiskinannya. Ya, kederitaan dia itu juga kederitaan kita semua. Kemiskinan dia itu pun juga kemiskinan kita semua. Kenapa? Kita bersaudara. Maka dari itu di sini
kita dianjurkan puasa selama sebulan, menahan lapar, menahan haus, itu semata-mata Allah ingin memberikan didikan, ingin mendidik kepada kita bahwa dianjurkan kepada kita untuk kita peduli kepada yang lain, kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Kalau mungkin kita bisa mampu, sahur mungkin sudah ada hidangan makanan, karena kita mampu. Mungkin kalau kita mau buka puasa, mungkin sudah ada makanan yang sudah disediakan, ataupun yang perlu kita makan mungkin sudah ada. Tetapi bagaimana dengan orang yang miskin? Bagaimana dengan orang yang dengan panti asuhan, anak yatim di sana? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang fakir? Itu yang perlu kita lihat, ya. Yang perlu kita lihat dan perlu kita perdalami bahwa betapa pentingnya kita untuk peduli kepada sesamanya, khususnya kepada umat Islam ataupun kepada orang mukmin, ya. Maka dari itu, ya, yang nomor 5 ini, ya, inilah kepedulian kita kepada sesama. Yang mereka tidak mampu, kita harus bantu. Kalau kita mampu, kita diberi kelebihan oleh Allah, kita harus bantu mereka, ya. Dan juga sebaliknya, kalau ada di antara saudara-saudara kita yang dia menyebarkan angkara murka di muka bumi ini, ya, misalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencegahnya. Itulah cara kita untuk Untuk menolong saudara kita. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, "Unsur akhaka zaliman aw madluma." Ya. Bantulah saudara kamu, ya, maupun yang zalim ataupun yang didolimi. Para sahabat berkata, "Qalu ya Rasulullah, nansuruhu in kana madluman." Ya. Tentu kami akan menolong saudara kami yang didolimi, ya Rasulullah, kata para sahabat. Maka Rasulullah berkata, "Qala tahjusuhu an dhulmi fadzalika nasr." Ya. Cegahlah dia daripada kedoliman, ya, maka itulah cara kita menolongnya. Jadi kalau ada orang yang didolimi, maka orang yang dolim itu cegah. Orang yang telah mendolimi orang yang telah mendolimi itu cegah. Karena apa? Karena dengan cara itulah kita menolong saudara-saudara kita. Ya, maka bisa berpikir, ya, betapa susahnya orang yang ada di sana, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya, mereka susah untuk makan, mereka sulit untuk minum dan lain sebagainya. Maka dari itu siapa lagi kalau bukan kita? Ya, kalau bukan kita yang akan membantu beban-beban mereka. Kalau mereka lagi beban, di kebebanan mereka adalah kebebanan kita. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita. Inilah orang mukmin yang sejati, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan khilaf, tentu dari saya pribadi, sedangkan kelebihan semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.